Wakil Bupati Flores Timur Agustinus Payong Boli diundang masuk ke Mall Swalayan Ladang Jagung milik kelompok Tani Bayolewun, Desa Honihama Kecamatan Witihama Kabupaten Flores Timur Rabu, tanggal 18 Maret tahun 2020. Wakil Bupati memenuhi permintaan dari Ketua Kelompok Tani sekaligus penggagas petani dengan pola tanam modern, Camillus Tupen Jumat. Kehadiran Wakil Bupati Flores Timur Agustinus Payong Boli ini juga didampingi oleh Kepala Desa Weranggere, Kepala Desa Lewopulo, Kepala Desa Riangduli dan Kepala Desa Tuagutobi. Wakil Bupati juga melihat secara dekat pola tanam jagung berbagai varietas yang diterapkan oleh petani profesional Camillus Tupen Jumat. Wakil Bupati di sela-sela kunjungannya itu mengatakan, kebanyakan petani Flores Timur masih menggunakan pola lama, sehingga jagung yang dihasilkan masih kurang. Wabub juga akan mengundang Camillus Tupen Jumat untuk berbagi pengalaman atau mentransfer ilmunya dengan petani lain di beberapa kecamatan di Kabupaten Flores Timur, tentang cara tanam jagung modern seperti yang diterapkan Camillus. Ikuti perjalanan Wakil Bupati Flores Timur Agustinus Payong Boli di kebun ladang jagung milik kelompok Tani Bayolewun. Ini saya Agus Boli, Wakil Bupati Flores Timur bersama para kepala desa sekecamatan Witihama dan Bapak Camillus Tupen Jumat, petani profesional di Desa Tuagutobi, Kecamatan Witihama. Tahun ini memproduksi jagung bersama para kelompok tani. Sudah berapa hektar? Saya punya sendiri mau 2 hektar, sementara anggota ada 50 orang, sekitar setengah sampai 1 hektar. Ya. Jenis jagungnya? Jenis jagung ada BC 228, ada Pioneer 35, juga dengan jagung manis ada Bonanza, ada segarnya, ada jantan, ada ungu, ada Arumba, Kumar. Ya. Jadi nanti pemerintah daerah Kabupaten Flores Timur, Pak Bupati juga dukung. Kita nanti mungkin diskusi lebih lanjut nanti. Pak Bupati, saya Kadis Pertanian, juga provinsi. Nanti kita bantu akses ke provinsi, Dinas Pertanian NTT. Bapak Gubernur juga pasti senang, Bapak Gubernur juga senang. Nanti segera dibantu replikasinya. Nanti dengan kemampuan profesional Pak Camillus, tidak saja di Adonara, tapi bisa ke Tanjung Bunga, Titehena yang masih luas, Solor, dan wilayah lain di Adonara. Kusmitama ini kan hamparan lahan tidur masih banyak. Nah, nanti tinggal saja kolaborasi bersama para kepala desa, teman-teman kades, pemerintah kabupaten fasilitasi, dan mendukungnya juga pemerintah provinsi, sehingga stok jagung bila perlu pasokan untuk Flores Timur NTT itu bisa keluar dari Flores Timur. Pemerintah fungsinya adalah fasilitator dan dinamisator. Dari kemampuan petani kita yang profesional, tugas pemerintah adalah mendukung, membantu, termasuk membiayai pada waktunya, dan menggerakkan dinamisator. Sehingga nanti bisa menumbuhkan usaha-usaha baru seperti usaha ayam petelur, puyuh dan lain sebagainya. Itu memang sulit dilakukan karena kita kesulitan pakan. Pakan dibeli dari Surabaya, sulit, jauh transportasinya, biaya pasti bertambah, biaya produksinya. Nah, kita butuh pakan dasar, itu kan jagung. Peternak ayam petelur di Konga itu dibeli jagung dari Makassar. Nah, melalui Bapak Camillus dan teman-teman kades, juga kades-kades di Flores Timur lainnya yang punya lahan itu, kita bisa usaha sama-sama secara serempak, sehingga pasokan pakan jagung, pangan jagung itu hanya dari Flores Timur. Jadi kita geraknya 2021. Jadi kita bisa rekomendasi Bapak Camillus, bisa kolaborasi dengan desa-desa. Bisa apa kadesnya? Di Tanjung Bunga, di Titehena, Wulan kita kan tanam masih luas. Cuma sistem pertanian kan penanaman selama ini kan tradisional. Kemudian Pak Camillus hadir kan agak lebih profesional, lebih modern, sudah dilengkapi dengan teknologi kemampuan lain. Hasil tentu lebih itu. Luar biasa. Saya berkunjung hari ini, saya senang dan sebagai wujud dukungan pemerintah, juga salam dari Pak Bupati, terus berkembang, kita dukung secara baik ke depan. Ini jagung luar biasa, kita lihat, bisa lihat ini jagung padat. Kalau tanam secara tradisional belum tentu. Jaraknya juga luar biasa. Dulu saya waktu kecil, saya waktu masih kuliah masih bertani. Tapi kita tanam kita kan satu rumpun itu bisa isi 7-8. Yang berbuah bagus hanya 1-2 ini batang.
Kalau satu begini kan luar biasa jaraknya. Ini harus disosialisasi kepada petani seluruh Flores Timur. Sehingga lahan tidur tidak boleh tidur lagi. Kita harus bangunkan dengan cara menanam, dan Bapak Kamilus menjadi penggerak. Oke, kita bulat. Ini Amara Ketat. Ini varietas Amara yang tidak ada biji karena dia mandul, tapi kita makan tidak untuk mandul ya. Kalau mau kawin kan nanti kita kawinkan sendiri atau tanam campur baru dia bisa kawinkan. Jadi kalau mau kawinkan kita kawin kayak vanili. Tapi dia sedapnya tak tahu. Di jagung yang ditanam di sini ada dua jenis. Satu itu untuk pakan, satu lagi untuk hortikultur, untuk sayuran atau untuk cemilan. Nah, untuk hortikultur itu untuk pakan, dari manusia bisa makan, ternak makan. Sementara yang satu lagi ini yang agak mahal dan bisa buat bisnis itu jagung manis. Jadi itu hortikultur, jadi untuk sayuran. Nah, cara tanam yang saya gunakan itu sistem pelapukan. Tidak pernah boleh bakar lagi. Jadi pelapukan ini tidak boleh bakar ya? Tidak boleh bakar. Jadi tanam di tengah-tengah simpan sampah. Dia akan lapuk dan terus lapuk, dan 10 tahun kemudian tidak usah pakai pupuk lagi diharapkan. Dan saya harus mengurangi teknologi, jangan tergantung betul gitu. Teknologi kita gunakan tapi jangan ketergantungan. Kalau bisa kita gunakan mana yang kita tidak bisa harus gunakan. Terus jarak tanam? Nah, jarak tanam sekarang ada beberapa varietas. Sekarang varietasnya apa dulu? Misalnya ini Bonanza. Maka jarak tanam yang disarankan kalau bisa 30 kali 60 sampai 70. Satu biji satu biji. 1 sentimeter. Nah, sentimeter. Kayak itu ya? Nah, kayak itu. 30 cm kali 70. Itu kalau Bonanza, Kumala, dan sayur-sayuran hortikultur. Sedangkan yang ini kita bisa double row. Jadi kalau yang untuk pakan itu JBC dengan Pioneer itu double row. Jadi 2 jajar legowo. Jadi ini 40 30 40 30, lalu beda lagi di sini sekitar 80 sampai 1 meter. Kalau boleh 1 meter untuk sampahnya bisa kita tebarkan. Nah, jadi ada 2 jajar legowo sehingga lebih banyak produksinya. Nah, untuk 1 hektar itu kalau maksimal bisa sampai 10 ton. Jagung yang ini 1 hektar. Operasional tidak sampai 10 juta. Jadi 40 juta kalau kita jual 4.000 1 kilo, tetap 40 juta kita dapat, dan 30 juta itu petani akan dapat untung bersih sekali. Kalau diandaikan per kilo 4.000. 4.000. Dan hari ini standar dengan 3.500. Sekarang di Indonesia 3.000 pagi ini. Pagi tadi 3.000. Dan di NTT memang malah 5.000. Kita taruh 4.000. Maka dia dapat 40 juta. Kalau dia maksimal turun sampai 33.000 pun, kita dapat 30 juta. Berarti cost-nya baru 8 juta. Itu kalau baru awal, tapi makin lama tiap tahun pertama pelapukan jalan, malah cost-nya turun terus. Karena pupuk tidak pakai lagi dan semuanya. Dari besok lusa kita tidak usah, herbat tidak tumbuh, rumput tidak tumbuh karena di tengah sampah. Jadi makin gampang. Saya sendiri ini tidak pernah saya pakai orang untuk kerja. Tidak pernah sedikit pun saya upah orang kerja. Saya dengan istri sendiri datang, tapi lebih banyak kita nonton, nikmati. Nah, tidak capek-capek saja karena sampahnya rendah. Nah, jadi hanya tanam saya pakai teknologi sedikit, mesin tanam yang pakai putar itu, yang bantuan pemerintah dari dinas pertanian itu saja yang saya gunakan. Tapi yang lain pakai manual. Terus ini? Oke. Lalu ini sebenarnya tanam, saya bilang kebun kita itu kita ukir. Jadi di sini jagung, di sini ada semangka, di sini ada varia, di sini dari kita buat gitu. Jadi indah. Jadi sore hari ini saya Agustinus Payongboli, Wakil Bupati Flores Timur, diundang oleh Bapak Kamilus Tupen Jumat, petani yang profesional di sini, menanam jagung dengan pola jajar legowo, hasilnya luar biasa, seperti terlihat di sini. Tadi kami dibawa di hampir sekitar 2-3 hektar, juga luar biasa.
juga dengan sayur-sayuran lainnya. Nah, saya hadir bersama teman-teman kepala desa di Witihama. Saya hadir di sini tidak sekedar memanen dan membeli jagung muda dari Bapak kami, tapi saya ingin berdiskusi dengan beliau langsung, didukung oleh teman-teman kepala desa, bahwa sudah waktunya jika kita ingin sejahtera, ingin petani sejahtera, lebih sejahtera, maka kita tanam jagung dan panen ternak. Artinya jagung ini tidak saja untuk pangan, tidak saja untuk dijual di pasar, tetapi diolah jadi pakan ternak babi, bagi yang Kristen bisa pelihara babi, pakan ternak ayam, apakah ayam petelur, ayam pedaging dan lain sebagainya, juga kambing, puyuh, dan ternak lainnya. Dan saya berbincang dengan Bapak Kamilus. Nanti jagungnya dia di kurang lebih berapa hektar? Saya sendiri 4 hektar, petani lainnya sekitar 6 ya? dan petani lainnya sekitar mau 20 hektar. 20 hektar. Berarti total yang dihasilkan nanti sekitar puluhan ton. Puluhan ton. Dan ini saya sudah bilang ke Pak Kamilus, sayang kalau langsung dijual dengan 1 kilo 3-4 ribu rupiah. Kita tahan sedikit dulu, kita olah jadi pakan ternak, kita beternak babi, ayam, kambing, dan puyuh, serta ternak lainnya yang bisa. Dan nanti kita jual ternak itu. Pasti lebih untung, lebih kaya. Dan jika 10 ton jagung, itu khusus untuk babi induk besar, babi VDL, itu bisa induknya lebih dari 10 ekor. Jika babi itu 3 bulan 3 minggu 3 hari dia beranak, maka 10 kali 10 biasanya 1 kali melahirkan itu antara 10 sampai 12. Kita rata-rata 10 kalau pakannya oke, maka 10 induk kali 10 anak yang dihasilkan maka 100. Kali 3 dalam setahun maka 300. Babi jika pakannya luar biasa dari jagung dan nanti kita olah dan pakan lainnya, 300 itu selama 7-8 bulan bisa dijual 5 sampai 6 juta. Taruh saja 5. Maka 5 kali 300, 5 juta kali 300, 1,5 miliar. Ya, 1,5 miliar per tahun. Itu artinya jika 10 tahun itu kita langsung jual dengan sekitar 4.000 per kilo, maka kita beroleh uang berapa? 4.000 kali 10, 40 juta. Tapi kita jadikan itu pakan untuk 10 ekor induk babi saja selama setahun, maka 10 ekor tadi bisa menghasilkan 300 ekor babi selama setahun. 8 bulan baru kita jual, 300 ekor kali 5 juta, 1,5 miliar. Mari kita hitung selisih dari 40 juta ke 1,5. Nah tentu kita bilang, wah ini wah dan tidak mungkin. Siapa bilang? Hanya orang-orang optimis yang bisa mengubah dunia ini. Tidak ada bilang petani itu sengsara, kaum proletar, terjajah. Tidak zamannya lagi. Dia menjadi tuan agung di kebunnya sendiri dan menjadi kaya raya karena hasil olahan dengan wawasnya lebih luas. Dengan istilah saya, tanam jagung, kita panen ternak. Nah, tadi saya sudah diskusi dengan Pak Kamilus dan kawan-kawan kepala desa, dan Pak Kamilus setuju ya ide ini? Ya. Silakan sampaikan. Oke, baik. Ide tanam jagung panen ternak dari Pak Wakil sangat kami setuju dan kami akan mengambil langkah untuk tindak lanjut selanjutnya. Terima kasih banyak Pak Wakil telah memberikan satu masukan yang baik bahwa kita tanam jagung panen ternak. Hari ini saya Agustinus Payengboli, Wakil Bupati Flores Timur, berada di kebun Bayo Lewun, Witihama, bersama Guru-guru Desa Negeri Leboleng, Kepala Desa Sekecamatan Witihama, mengucapkan kepada Bapak Kamilus Supenjumara dan kawan-kawan petani lain di Bayo Lewun luar biasa.